Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zana Ziha dari Prodi Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah teori bilangan yang diampu oleh dosen Pak Dedi Nurjamil. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, kita akan merubahnya ke dalam lambang bilangan Babilonia. Nah, dalam lambang bilangan Babilonia itu terdapat simbol segitiga ke bawah yang bernilai 1, lalu segitiga ke samping bernilai 10, lalu ada tanda seperti ini yaitu tanda selang yang artinya untuk menghindari kekeliruan. Nah, dalam soal itu 67.895. Karena bilangan ini merupakan bilangan lebih besar dari 60, maka menggunakan bilangan dasar 60. Nah, kita bisa uraikan seperti ini. Untuk simbolnya sendiri, kita bisa ambil dari angka 18, 51, 30, dan 5. Untuk 18 ini kita ubah ke dalam simbol bilangan Babilonia. Nah, kita bisa merubahnya segitiga ke samping yang bernilai 10, lalu sisanya itu 8, maka kita bisa menggunakan segitiga ke bawah yang berjumlah 8. Lalu kita beri selang. Nah, selang ini sesuai dengan pangkat yang ini. Karena ini ada 2, maka selangnya pun ada 2. Lalu yang kedua yaitu 51. Nah, 51 ini kita ubah ke dalam simbol bilangan Babilonia, yaitu menggunakan simbol segitiga ke samping ada 5, itu berjumlah 50, lalu sisanya itu 1, segitiga ke bawah. Lalu kita beri selang lagi 1 karena di sini pangkatnya itu 1. Lalu yang ketiga itu kita ubah yang 30. 30 kita bisa menggunakan simbol segitiga ke samping ada 3, dan yang terakhir itu 5, kita bisa menggunakan segitiga ke bawah itu berjumlah 5. Yang kedua yaitu kita akan merubahnya ke dalam lambang bilangan maya. Nah, dalam simbol bilangan maya itu ada simbol titik seperti ini bernilai 1, garis lurus seperti ini bernilai 5. Nah, di dalam soal itu 67.895. Karena 67.895 ini bilangannya itu lebih besar dari 20, maka menggunakan bilangan dasar 18 dikali 20. Nah, kita bisa uraikan seperti ini ya. Nah, untuk simbolnya sendiri kita ambil dari angka 9, 8, 10, dan 15. Untuk 9 simbolnya garis lurus, lalu di atasnya kita tambahkan simbol titik ada 4. Lalu untuk 8 garis lurus, atasnya kita tambahkan titik 3. Untuk 10 maka garis lurus ada 2 ya. Nah, yang terakhir itu 15, berarti garis lurusnya ada 3. Untuk nomor 2, kita mencari dalam bentuk polar. Nah, diketahui bahwa Z itu sama dengan akar 6 dikurangi I akar 2. Nah, di sini kita bisa menggambarkan segitiganya seperti ini. Nah, diketahui bahwa X sama dengan akar 6, lalu Y sama dengan negatif akar 2. Nah, di sini R-nya itu tidak diketahui. Nah, untuk mencari R, itu sama dengan nilai mutlak akar 6 ditambah negatif I akar 2. Nah, sama dengan akar 6 kuadrat ditambah negatif akar 2 kuadrat. Nah, akar 6 kuadrat itu 6, negatif akar 2 kuadrat itu 2. Kita jumlahkan 6 tambah 2 itu 8. Nah, di sini akar 8 ini bisa dipecah menjadi 2 akar 2. Argumen alfa dihitung dengan sinus menjadi sebagai berikut. Nah, sin alfa di sini yaitu sama dengan Y per R. Y-nya itu negatif akar 2, lalu R-nya itu 2 akar 2. Jadi negatif 1 per 2. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa Y-nya itu negatif, sedangkan R-nya itu positif. Maka nilai alfanya berada di kuadran 4. Maka alfa sama dengan negatif 30 derajat atau 330 derajat atau 11 pi per 6. Jadi akar 6 dikurangi I akar 2 sama dengan R dalam kurung cos alfa ditambah I sin alfa sama dengan R-nya itu tadi 2 akar 2, lalu cos
alfanya itu 11 pi per 6 ditambah I sin alfanya itu 11 pi per 6. Nomor 2 bagian B yaitu dalam bentuk Euler. E pangkat I theta sama dengan cos theta dikurangi I sin theta. Jika sama dengan akar 6 ditambah I akar 2, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat Z tambah YI sama dengan E pangkat X dikali E pangkat YI. Maka diperoleh E pangkat Z sama dengan E pangkat akar 6 dikali E pangkat negatif akar 2I sama dengan E pangkat X dalam kurung cos alfa ditambah I sin alfa sama dengan E pangkat X dalam kurung cos 11 pi per 6 ditambah I sin 11 pi per 6. Jadi hasil akhirnya yaitu yang ini. Untuk soal nomor 3 diketahui bahwa A ditambah B sama dengan A tambah 2B dikurangi 5, A kali B sama dengan 2A ditambah B dikurangi AB. Nah, yang ditanyakan itu, apakah setiap unsur di R masing-masing mempunyai inverse operasi penjumlahan dan perkalian? Nah, yang pertama kita cari dulu operasi dalam penjumlahan dulu. Nah, untuk mencari inverse itu kita mencari identitas terlebih dahulu. Misalkan identitas itu sama dengan P, maka A ditambah P sama dengan A tambah P-nya itu tadi masukkan saja ya. A ditambah 2P dikurangi 5 sama dengan A. Maka 2P sama dengan, nah ini pindah ruaskan, maka A dikurangi A itu 0, lalu negatif 5 ini kita pindah ruas ke sini menjadi positif 5. Nah di sini maka P sama dengan 2 ini kita pindah ruas ke sini jadi 5 per 2. Nah identitasnya itu 5 per 2. Tadi kan sudah diketahui bahwa identitasnya itu sama dengan 5 per 2. Nah, kita akan mencari inverse. Untuk mencari inverse itu A ditambah inverse sama dengan identitas. Kita misalkan inverse itu sama dengan I. Maka A ditambah I sama dengan P. A ditambah I itu A tambah 2I dikurangi 5. P-nya itu sama dengan 5 per 2. Maka 2I sama dengan 5 per 2 ditambah 5 dikurangi A. 2I sama dengan 15 dikurangi 2A per 2. Lalu I sama dengan 2 ini kita pindah ruas. Jadi 15 dikurangi 2A per 2 per 2. I sama dengan 15 dikurangi 2A per 2 dikali 1 per 2 sama dengan 15 dikurangi 2A per 4. Nah ini inverse-nya. Yang kedua kita akan mencari operasi kalinya. Nah untuk mencari operasi perkalian ini yaitu diketahui bahwa tadi kan A kali B sama dengan 2A ditambah B dikurangi AB. Nah kita misalkan bahwa identitas itu sama dengan Q. Nah untuk rumusnya itu A kali Q sama dengan A. Nah A kali Q-nya itu tadi 2A ditambah Q dikurangi AK sama dengan A. Maka Q dikurangi AK sama dengan, nah 2A ini kita pindah ruas ke sini. Jadi A kurangi 2A. Q dalam kurung 1 dikurangi A sama dengan A dikurangi 2A itu negatif A. Maka Q sama dengan negatif A per, ini kita pindah ruas ke sini, jadi 1 dikurangi A. Maka Q sama dengan A per A dikurangi 1. Nah ini identitasnya. Setelah mencari identitas, maka kita bisa mencari nilai inverse-nya. Yaitu kita misalkan nilai inverse itu sama dengan I. A dikali I sama dengan Q. Q itu sebagai identitas. Nah, A kali I itu kita bisa masukkan 2A ditambah I dikurangi AI sama dengan identitasnya kita masukkan A per A dikurangi 1. Lalu I tambah AI sama dengan A per A dikurangi 1 dikurangi 2A. Lalu I dalam kurung 1 dikurangi A sama dengan A dikurangi 2A kuadrat dikurangi 2A per A dikurangi 1. Maka I dalam kurung 1 dikurangi A sama dengan negatif 2A kuadrat ditambah 3A per A dikurangi 1. I sama dengan negatif 2A kuadrat ditambah 3A
per A dikurangi 1 dikali 1 per 1 dikurangi A. Maka I sama dengan negatif 2A kuadrat ditambah 3A per dalam kurung A dikurangi 1, dalam kurung lagi negatif dalam kurung A dikurangi 1. Untuk lanjutannya, I sama dengan negatif 2A kuadrat ditambah 3A per negatif dalam kurung A dikurangi 1 kuadrat. I sama dengan negatif dalam kurung 2A kuadrat dikurangi 3A per negatif dalam kurung A dikurangi 1 kuadrat. Maka I sama dengan 2A kuadrat dikurangi 3A per dalam kurung A dikurangi 1 kuadrat. Jadi I sama dengan A dalam kurung 2A dikurangi 3 per dalam kurung A dikurangi 1 kuadrat. Jadi nilai inversenya yaitu A dalam kurung 2A kurangi 3 per A dikurangi 1 kuadrat.